Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu. Sehat, Ibu? Anak-anak, walaupun pembelajaran kita daring, tetap berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa Ibu persilahkan. Sudah berdoa, Bu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sampun, Bu. Setelah ini, presensi satu persatu ya dengan menyebutkan nama lengkap secara bergantian. Nama saya Septia Laksani, biasa dipanggil Tia. Nama saya Febi Sukmairawan, biasa dipanggil Irawan. Nama saya Nafi Adela Yunita. Nama saya Ega Mayang Usmayanti. Baik anak-anak, pada malam ini Ibu akan membahas tentang teks cerpen. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu setelah kalian mendapat materi teks cerpen, kalian dapat menganalisis teks cerpen dan membuat berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing. Begitu ya anak-anak, apakah ada yang belum paham? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Insya Allah sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Baik anak-anak, sebelum Ibu membahas tentang teks cerpen, Ibu akan bertanya pada kalian satu persatu atau yang bisa menjawab. Apa pengertian cerpen menurut kalian sendiri? Cerpen adalah dapat disebut juga dengan cerita pendek, merupakan suatu bentuk prosa naratif aktif, Bu. Ayo yang lain, ada yang bisa menjawab lagi atau menambahi dari Mbak Tia? Cerpen adalah cerita pendek yang sangat sederhana. Cerpen adalah suatu karya sastra yang berbentuk prosa atau naratif, Bu. Cerpen adalah cerita pendek yang berbentuk prosa, Bu. Terima kasih buat Mbak Septia, Mbak Dela, Mas Irawan, dan Mbak Ega yang telah menjawab. Jadi, cerpen adalah cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif. Begitu ya anak-anak? Selain pengertian dari cerpen, ada juga ciri-cirinya. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari cerpen itu sendiri satu persatu ya. Alurnya lebih sederhana, Bu. Tokohnya hanya sedikit. Nggih, Bu. Ayo anak-anak, ada yang menambahi lagi? Hanya ada satu plot atau alur. Watak dan tokoh diterangkan, Bu. Dibaca sekali duduk. Baik anak-anak, selain pengertian dan ciri-ciri, ada juga struktur dari cerpen itu sendiri. Ada yang bisa menyebutkan dan menjelaskan kepada teman-temannya? Bisa, Bu, yaitu orientasi. Orientasi yaitu berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Ayo yang lainnya, Ibu persilahkan untuk menjawab. Abstrak, Bu, yaitu ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Bisa, Bu, yaitu koda. Koda merupakan pelajaran atau nilai yang dapat diambil dari cerita tersebut. Ada lagi yang bisa menambahi struktur dari teks cerpen itu sendiri? Silakan. Resolusi, Bu. Pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Ada lagi yang mau menambahi?
Masih ada Bu, evaluasi yaitu struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik yang terjadi. Terima kasih yang sudah membantu menjawab. Struktur cerita pendek sendiri ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Selain itu, terdapat dalam teks cerita pendek terdapat unsur intrinsik. Ada yang bisa menyebutkan apa saja unsur intrinsik dan menjelaskan sedikit tentang unsur intrinsik yang kalian ketahui. Tokoh Bu, yaitu pelaku yang terlibat. Tema, Bu, yaitu sebuah gagasan pokok yang mendasari dari jalan cerita sebuah cerpen. Alur jalan dari sebuah kisah cerita merupakan karya sastra. Penokohan Bu, yaitu pemberian sifat pada tokoh. Ada lagi Bu, yaitu sudut pandang. Cara pandang pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam cerita. Ada lagi, Bu, yaitu amanat. Amanat adalah sebuah pesan dari seorang penulis atau pengarang cerita tersebut kepada pembaca agar pembaca dapat bertindak atau melakukan sesuatu. Setting berkaitan dengan tempat atau latar, waktu, dan suasana dalam cerpen tersebut. Materi kita yang terakhir yaitu tentang kaidah teks cerpen. Ada yang bisa menjelaskan apa itu kaidah teks cerpen dan beberapa ciri-cirinya? Kaidah teks cerpen adalah faktor yang penting dalam teks cerpen. Ciri-ciri dari kaidah cerpen yaitu menggunakan konjungsi temporal. Pemilihan kata yang tepat, Bu. Kalimat yang komunikatif Bu. Setelah ini, Ibu akan memberikan kalian tugas yaitu teks cerpen dan kalian bisa menganalisisnya berdasarkan struktur dan kaidahnya. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan ulasan sedikit tentang materi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian cerpen. Cerpen adalah cerita prosa naratif fiktif. Yang kedua yaitu ciri-cirinya. Ada alurnya lebih sederhana, tokoh lebih sedikit, habis dibaca sekali duduk, dan hanya ada satu alur. Watak dan tokoh diterangkan secara singkat. Selain itu, ada juga struktur dari teks cerpen itu sendiri. Yang pertama abstrak. Abstrak yaitu ringkasan atau inti cerita. Yang kedua yaitu orientasi atau berkaitan dengan setting, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga yaitu komplikasi atau urutan kejadian sebab akibat suatu peristiwa atau suatu cerita. Yang selanjutnya yaitu evaluasi, konflik yang mengarah pada klimaks dan penyelesaian. Selanjutnya resolusi, pengarang mulai mengungkapkan solusi dari konflik itu sendiri. Yang terakhir yaitu kode atau amanat cerita, bagaimana seorang pengarang memberikan sebuah amanat kepada pembaca. Selain pengertian ciri-ciri dan struktur, ada pula unsur dari teks cerpen itu sendiri yaitu unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Tema yaitu gagasan pokok yang mendasari cerita. Yang kedua alur. Alur adalah sebuah jalan, sebuah cerita. Yang ketiga yaitu setting atau tempat, waktu, suasana di mana peristiwa atau cerita itu terjadi. Selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh ada pelaku dalam cerita itu sendiri. Selanjutnya penokohan. Penokohan yaitu watak atau sifat pelaku. Sudut pandang atau cara pandang pengarang mengungkapkan cerita. Yang terakhir yaitu amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Selanjutnya yaitu ada kaidah. Kaidah adalah faktor penting dari teks cerpen itu sendiri. Kaidah ada konjungsi temporal yaitu penggunaan konjungsi temporal. Yang kedua kata yang tepat, pemilihan kata yang tepat. Seterusnya gaya bahasa yang efektif, kalimat yang komunikatif, kalimat tanya retorik atau tidak perlu jawaban. Seperti itu.
Bagaimana anak-anak, sudah paham atau ada yang perlu ditanyakan kembali? Baik, Bu, sudah paham. Ya, Bu, sudah paham. Sudah paham, Bu. Baik anak-anak, minggu depan kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Kalian bisa menyiapkan materi terlebih dahulu atau membaca terlebih dahulu untuk materi minggu depan. Baik Bu, sudah paham. Siap laksanakan. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan kalian motivasi, yaitu bermimpilah kalian setinggi langit. Apabila kalian terjatuh, kalian akan terjatuh di antara bintang-bintang. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat untuk hari ini dan masa depan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun ya Bu atas ilmunya. Semoga berkah dunia akhirat. Amin.